Banyak candi kecil di perbukitan Dieng, Merapi, dan Pegunungan Serayu direnovasi, mencerminkan kesadaran monumental akan spiritualitas. Jejak arsitektur ini menjadikan Balitung sebagai pelindung warisan budaya dan seni bangunan Jawa kuno. 6. Sistem sima yang berkelanjutan. Balitung mewariskan sistem tanah sima, tanah suci atau perdikan, yang diperuntukkan bagi pusat keagamaan, biara candi petirtan, kebutuhan masyarakat desa, irigasi, lumbung, padi simpanan, keseimbangan antara negara dan rakyat. Sistem ini berfungsi seperti fondasi ekonomi spiritual dan sosial, dan berlangsung lama hingga masa kerajaan Kediri dan Majapahit. 7. Tradisi penulisan dan pembuktian kebenaran melalui prasasti. Di bawah Balitung, prasasti menjadi alat menetapkan hukum, menyampaikan keputusan raja, menjaga keadilan administratif. Tradisi menulis prasasti dengan pura, kapal api, dan pernyataan sumpah dewa berkembang pesat. Ia menjadikan batu sebagai saksi hukum dan kebenaran, sesuatu yang sangat maju untuk zamannya. 8. Keteladanan pemimpin yang mengutamakan dharma. Warisan yang paling halus dan tak kasat mata dari Balitung adalah citra raja yang bijaksana dan bermoral tinggi. Ia memimpin tanpa ambisi penaklukan berdarah. Ia meredakan konflik politik dengan aliansi dan diplomasi. Ia hidup sederhana dan wafat dengan tenang sebagai pertapa. Ini menjadi teladan bagi pemimpin Jawa berikutnya, bahwa raja adalah pelindung, bukan penindas. 9. Pemindahan pusat kekuasaan ke Poh Pitu. Ia juga berhasil memindahkan ibu kota kerajaan ke Poh Pitu, tempat yang lebih strategis dan terlindung. Pemindahan ini mencerminkan kearifan dalam pertahanan negara, adaptasi terhadap kondisi alam dan politik. Langkah ini menjadi warisan dalam bentuk kebijakan geografis dan pertahanan yang diperhitungkan. 10. Menginspirasi para penerusnya. Setelah Balitung wafat, kekuasaan tidak langsung stabil, namun warisan struktur, sistem, dan nilai-nilai yang ia tanamkan memudahkan munculnya penerus seperti Rakai Hinojahwawa, dan yang paling penting, Empu Sindok, yang memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur dan melahirkan dinasti Isyana. Tanpa fondasi Balitung, pemindahan kekuasaan itu mungkin berakhir dalam kehancuran. Maka dari itu, Balitung adalah jembatan antara kejayaan Mataram lama dan kebangkitan Mataram baru. Penutup, warisan yang mengakar. Warisan Balitung tidak bersinar seperti pedang atau menjulang seperti menara emas, tapi ia bertahan dalam nadi tanah Jawa, dalam sistem negara, dalam kepercayaan, dalam candi dan prasasti, dan dalam cara rakyat mencintai raja mereka. Ia adalah penjaga fondasi, dan dari fondasi itulah peradaban Jawa tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Istana dapat roboh, harta bisa lenyap, namun satu hal yang tak boleh hilang dari seorang raja adalah kehormatan. Karena di sanalah takhta yang sejati bersemayam.